Jadi kita berbaring-baring setelah kita berwuduk itu tidak termasuk yang membatalkan wuduk selagi tidak hilang akal. Selagi tidak hilang akal. Jadi tidak hilang akal kita, ya tidak, ya dalam keadaan, ya dalam arti kata kita tidak tertidurlah, begitu dia. Maka tidak mengapa kita dalam keadaan berwuduk, baring-baring atau ngopi-ngopi gitu, atau mungkin apa lagi cerita-cerita, tidak apa-apa. Cuman memang nanti dianjurkan lagi kita untuk berwuduk. Jadi berbaring-baring, tidur-tidur tak apa. Jangan kita memang tidurnya. Kalau tidurnya memang ada qaul seperti Imam Malik mengatakan batalat wudu. Man nama ahadukumun nasfal yatawadda. Siapa yang dia tidur maka hendaklah berwuduk, dalam mazhabnya Imam Maliki. Begitu dia. Silakan yang sarapan, silakan sarapan. Sarapan tu bukan duit infak, itu enggak. Itu ada sponsornya itu. Jadi nanti ada pula jemaah yang tak makan, aku piti infak kan enggak. Itu dia bukan infak. Ambil aja lah, makan aja. Barakah insya-Allah. Ya, berarti seseorang diampuni dosanya, dosa yang berkaitan dengan Allah itu diampuni dengan cara berwuduk. Bagaimana dengan dosa yang berkaitan dengan manusia? Tentu harus minta maaf kepada manusia. Sekarang minta maaf kepada manusia. Manusia itu kalau masih hidup, oke, kita bisa mendatanginya. Tapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Inilah yang berat masalahnya itu. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, kita belum bisa atau belum kita dapat untuk bermohon maaf kepadanya, maka itu tuh kaitannya sudah termasuk bagian daripada dosa yang berkaitan dengan Allah. Jadi dengan kita beribadah, dengan kita seperti berwudu, dengan kita yang lain, itu sudah diampuni. Walaupun nanti di akhirat mungkin secara hutang piutang nanti mesti harus kita bayar, tapi kalau ada bagian daripada hal yang tersinggung dan lain sebagainya, itu sudah dimaafkan. Ya, karena kita tidak sempat untuk mohon maaf kepadanya, maka Allah saja yang akan memaafkan kita dengan cara ibadah seperti ini. Bagus, terima kasih. Jadi berwudu dianjurkan memakai tangan kanan saja. Jadi memang ketika membasuh wajah, jadi membasuh wajah tangan kanan saja tanpa pakai tangan kiri. Itu sudah ada di awal-awal kajian kitab Muwatta kita. Memang ada qaul ulama mengatakan dengan tangan kanan saja. Itu diantaranya qaul pendapatnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik mengatakan dengan satu tangan saja? Untuk berhemat dengan air. Jadi ambil dengan satu tangan, kemudian kita basuh, pendapat Imam Malik. Tapi pendapat dari kalangan mazhab kita Syafi'i, dengan membasuh dengan menggunakan satu tangan, kira-kira air tadi sedikit dan tidak akan teraliri. Sedangkan menurut mazhab kita mesti harus mengaliri air. Sailun ma', mailun ma'. Mailun ma' itu memang mengaliri air. Maka air itu bisa dialiri itu dengan dua belah telapak tangan. Jadi ambil dengan dua belah telapak tangan, letakkan dia pertama kali di jidat kita, bukan di wajah kita. Hadis tu tengoklah itu, ala jubhatih. Jadi di jidat kita. Jadi ambil air tadi langsung ke jidat dulu. Ke jidat dulu, baru dari jidat kita lebarkan dia ke bawah. Bukan ke wajah, tidak. Tidak. Maka niat wudu itu ketika seseorang membasuh daripada wajahnya. Wajah yang dia maksud pertama kali adalah jidat. Jadi meletakkan, ambil air ke wajah dulu, setelah itu baru kita jalankan dia. Bukan berarti ke sini. Kemudian bi ghairi latmin, dengan tidak melemparkan air. Berwuduk tak boleh dilemparkan air. Jadi ambil dia baik-baik, letakkan dia. Kemudian barulah kita aliri. Itu basuhan pertama. Basuhan kedua bolehlah dengan yang lain, tapi basuhan pertama mesti daripada atas ini kita basuh dahulu. Begitu dia. Jadi memang ada pendapat yang membolehkan, yang menganjurkan dengan memakai cukup satu tangan saja membasuh, dan itu diantaranya pendapat Imam Malik. Dalam Muwatta, dalam syarah Muwatta, itu awal-awal kajian kita Muwatta sudah ada pembahasannya. Baik, hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur al ikhwana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.